Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita sering mendengar bahwa ada pihak yang selalu bahkan konsisten menyalahkan para ulama terhadap kemunduran umat Islam saat ini. Memang kalau kita lihat ketika kita membicarakan Islam berarti identik dengan ulama. Padahal umat Islam itu bukan hanya ulama, tapi ada teknokrat, ada insinyur, ada para sosiolog, psikolog, dan lain sebagainya. Tapi kenapa ketika terjadi sesuatu yang membuat umat Islam lemah yang disalahkan para ulamanya? Bukankah sekolah negeri itu lebih banyak daripada sekolah agama? Bukankah jurusan-jurusan umum itu lebih banyak daripada jurusan-jurusan agama? Orang yang sadar belajar agama itu bukan untuk menjadi seorang teknokrat. Orang yang belajar agama itu sadar mereka tidak sedang ingin menjadi insinyur, menjadi seorang ahli di bidang teknologi, di bidang otomotif dan lain sebagainya. Tapi orang yang belajar agama itu mereka berharap bisa menjalankan agamanya dengan baik. Kita sering mendengar seperti yang dikatakan oleh guru gembul misalnya, bahwa pesantren-pesantren itu, ulama-ulama itu, sarjana-sarjana agama itu, mereka tidak membawa kontribusi yang besar kepada agama ini. Tidak melakukan riset, tidak melakukan penelitian-penelitian, tidak menghasilkan teknologi baru dan lain sebagainya. Itu jelas narasinya itu nggak benar. Kenapa? Karena spesialisasi dari sarjana agama, lulusan-lulusan pesantren, para ulama itu adalah membidangi bidang agama, bukan mengurus teknologi, bukan mengurus sains. Nah, karena apalagi kita di Indonesia ini sudah ada spesialisasi tersendiri. Yang kuliah di kedokteran berarti jadi dokter. Atau yang kuliah di jurusan teknik, mereka lah yang dituntut untuk menghasilkan teknologi-teknologi, inovasi-inovasi terbaru. Jangan diminta kepada lulusan agama, sarjana agama, lulusan pesantren untuk menghasilkan teknologi terbaru. Mereka hanya dituntut untuk memberi fatwa, memberikan arahan, membimbing umat agar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau para ulama itu dituntut untuk menghasilkan inovasi teknologi yang terbaru, mereka bisa menjadi seorang teknokrat, maka apakah kita harus menuntut para insinyur-insinyur itu untuk mengajarkan ilmu tafsir misalnya? Jadi sahabat sekalian, ini yang harus kita pahami baik-baik. Jangan sampai Indonesia ini mundur, bahkan Indonesia ini bubar nantinya yang kita salahkan para ulama. Kita semua sudah diberi amanah masing-masing. Sekolah agama banyak, sekolah umum juga banyak. Sekolah agama itu fokus agar agama itu menjadi berkembang dengan baik. Begitu juga dengan sekolah umum, mereka fokus untuk menghasilkan inovasi-inovasi terbaru. Agar apa? Agar Indonesia ini maju. Tapi kalau gitu modelnya, sedikit-sedikit kita salahkan para ulama, sedikit-sedikit kita salahkan para sarjana agama, maka siapa yang berbuat, siapa yang kita salahkan? Jadi gitu sahabat sekalian, jangan sampai siapa yang berbuat salah, siapa yang kita salahkan. Nah, memang ada segelintir orang yang mereka terlalu semangat ketika menyalahkan para ulama. Memang harus kita akui bahwa ada ulama yang memang salah, ada para ilmuwan muslim yang memang mereka salah. Tapi menyalahkan para ulama secara general gitu, itu jelas salah kaprah. Ya demikian sahabat sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.